Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan mempraktekkan bagaimana cara membuat alat peraga makhluk hidup dan lingkungannya bersama saya Ajunaida Kurniawati, NIM 21442-007, dengan saya Fariha Zamili, NIM 21442-0068. Yuk simak videonya bareng-bareng. Check it out. Makhluk hidup memiliki banyak ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, seiring bertambahnya usia, badan kita bertambah tinggi dan berat semakin bertambah. Ciri-ciri makhluk hidup ini dinamakan tumbuh dan berkembang. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan udara untuk kelangsungan hidupnya. Oksigen atau O2 dihirup oleh kita, lalu kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ciri-ciri makhluk hidup ini dinamakan bernafas. Yang ketiga, memperbanyak diri dan menjaga kelestarian jenis makhluk hidup agar tidak punah dengan cara bertelur, beranak, bertunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, ciri-ciri ini dinamakan reproduksi atau berkembang biak. Yang keempat, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Manusia dan hewan berpindah seluruh tubuh, sedangkan tumbuhan hanya dapat berpindah sebagian tubuhnya saja. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini dinamakan bergerak. Sini saya akan melanjutkan ciri-ciri pada makhluk hidup. Mampu menerima dan menanggapi rangsangan berupa cahaya, sentuhan, bunyi, bau, dan rasa. Merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya. Ciri-ciri tersebut dikatakan yaitu beradaptasi. Yang ketujuh, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman sehari-hari yang bertujuan untuk bertahan hidup dan dapat beraktivitas secara baik. Merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi. Yang terakhir, proses metabolisme. Tubuh yang harus dikeluarkan berupa zat gas, zat cair, atau zat padat. Merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang dapat melakukan zat sisa.
Rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Di depan kita sudah terdapat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah, di mana padi sebagai produsen dan padi ini dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen satu. Lalu si belalang sebagai konsumen satu dimakan oleh tikus sebagai konsumen dua. Selanjutnya, tikus dimakan oleh ular, di mana ular berperan sebagai konsumen tiga. Selanjutnya, ular yang berperan sebagai konsumen tiga dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen empat. Elang mati dan bangkainya membusuk, lalu diuraikan oleh dekomposer atau pengurai dan bercampur dengan tanah. Tanah membentuk humus yang dibutuhkan tumbuhan seperti rumput dan padi. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme yang berbeda, baik simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, simbiosis netralisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Contohnya seperti kupu-kupu dan bunga. Tanaman mendapatkan keuntungan karena hewan penyerbuk membantu penyerbukan dan reproduksinya. Sedangkan kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tanaman tersebut. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Adalah hubungan saat organisme A mendapatkan manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contohnya seperti ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora mendapatkan keuntungan dari sisa makanan hiu, sedangkan ikan hiu tidak merasa dirugikan. Yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme. Adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Contohnya seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan memakan darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena tertular penyakit juga rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Yang keempat yaitu simbiosis amensalisme. Adalah suatu hubungan di mana organisme A dirugikan oleh notatum dengan organisme B. Contohnya seperti pohon pinus dan tumbuhan lainnya. Seperti yang kita lihat pada umumnya, pohon pinus hanya dapat beradaptasi dengan pohon pinus yang lain, dan mereka tidak pernah tumbuh di sekitar pohon lainnya. Yang terakhir yaitu adalah simbiosis netralisme. Adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling menguntungkan dan tidak merugikan. Contohnya seperti burung jalak dan kerbau, yang dimana burung jalak memakan kutu si kerbau dan kerbau merasa mendapatkan keuntungan. Tubuhnya tidak merasa gatal lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.